Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang struktur data atau organisasi berkas file, di mana saya sendiri dari daerah pertama dan teman saya Muhammad Taufik Al-Wafid. Saya Ferdian Jensa. dan kita langsung masuk ke organisasi berkas file. Yang pertama ada sequential, di mana poinnya adalah record disimpan dalam file secara beruntun berdasarkan kedatangannya. Dan yang kedua, record yang masuk pertama akan memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil daripada record yang masuk kemudian. Dan yang ketiga adalah langsung, dan yang terakhir adalah sequential index. Kemudian ada file langsung, di mana poin pertama adalah dengan organisasi ini untuk menemukan suatu record maka tidak melalui proses pencarian, namun langsung menuju ke alamat yang ditempati record. Dan yang kedua adalah record dengan key 100 akan disimpan pada alamat 100. Dan yang ketiga, kerugian berarti harus ada ruang yang cukup besar untuk menampung semua kemungkinan key yang ada. Dan yang terakhir, jika key berubah NIM atau 8 digit berarti harus ada alamat 0000000 sampai 9999999. Kemudian ada file sequential index. Yang pertama adalah record disimpan secara beruntun, dan yang kedua, record yang masuk lebih dahulu disimpan pada alamat yang lebih kecil daripada record yang disimpan kemudian. Dan yang ketiga adalah untuk menemukan record harus dilakukan pencarian lebih dahulu. Dan yang terakhir, ada cara ini fleksibel karena ukuran file dapat disesuaikan dengan jumlah record yang ada. Dan kemudian ada metode hashing. Yang pertama adalah untuk mengatasi kerugian korespondensi satu-satu digunakan hashing. Dan yang kedua adalah untuk mengurangi banyaknya ruang alamat yang digunakan untuk pemetaan dari key yang memiliki cakupan yang luas dan nilai alamat yang memiliki cakupan yang lebih sempit. Dan yang ketiga ada untuk itu dibutuhkan fungsi hash. Dan yang keempat, output fungsi hash adalah home address dari record yang key-nya diproses. Dan terakhir adalah fungsi f atau key sama dengan address. Dan kemudian ada di sini ada macam-macam fungsi hash. Yang pertama adalah fungsi modulo, di mana poinnya adalah home address dicari dengan cara mencari hasil dibagi nilai key dengan suatu nilai tertentu. Dan yang kedua adalah fungsi f atau key sama dengan key mod n. Dan yang ketiga adalah dengan n adalah yang pertama banyaknya ruang alamat yang tersedia. Yang kedua atau bilangan prima terdekat yang berada di atas nilai banyak data. Setelah itu banyaknya ruang alamat disesuaikan dengan n. Dan kemudian ada fungsi pemotongan, di mana yang pertama adalah home address dicari dengan memotong nilai key ke jumlah digit tertentu yang lebih pendek. Contoh, NIM yang tadinya 8 digit dipotong hanya menjadi 2 digit. Fungsi pelipatan dilakukan pelipatan terhadap record key dengan bagian yang sama panjang, lalu setiap bagian dijumlahkan. NIM 8 digit dibagi 2 digit hingga menjadi 4 buah. Misal 22002521 dibagi 22002521 kemudian dijumlahkan menjadi 68. Kemudian ada fungsi pengkuadratan, di mana yang pertama adalah home address dicari dengan mengkuadratkan setiap digit membentuk key, lalu semua hasilnya dijumlahkan. Seperti contoh ada 22002211, semua digit dikuadratkan dan dijumlah. Yang kedua ada fungsi penambahan kode ASC2, di mana yang pertama adalah jika key bukan kode numerik, home address dicari dengan menjumlahkan kode ASC2 setiap huruf pembentuk key. Contohkan sama dengan AD sama dengan 65 tambah 8 tambah 16 sama dengan 162. Dan kemudian ada collision atau tabrakan, di mana poinnya adalah dengan menggunakan hashing maka hubungan korespondensi satu-satu antara record key dengan alamat record akan hilang. Selalu ada kemungkinan di mana terdapat dua buah record dengan key yang berbeda namun memiliki home address yang sama-sama dengan tabrakan. Kriteria fungsi hash yang baik dapat mendistribusikan setiap record secara merata sehingga dapat meminimalkan terjadinya tabrakan, dapat dieksekusi secara efisien sehingga waktu tidak habis untuk menghitung addressnya saja. Collision resolution, karena collision dapat dipastikan akan dapat terjadi, maka output dari suatu fungsi hash tidak selalu unik, namun hanya berupa kemungkinan suatu alamat yang dapat ditempati. Dan kedua, jika suatu home address sudah ditempati oleh record lain maka harus dicarikan alamat lain. Yang ketiga adalah proses pencarian alamat lain tersebut disebut collision resolution. Yang kedua, collision resolution yang pertama adalah open addressing, yang kedua chaining, yang ketiga collision hashing, dan keempat chaining progressive overflow, dan terakhir bucket. Dan kemudian saya jelaskan buat teman saya Muhammad Taufik Al-Wafid. Di sini ada metode open addressing. Yang pertama, alamat alternatif dicari pada alamat-alamat selanjutnya yang masih kosong. Cara 1. Linear probably. Pencarian
dilakukan dengan cara pencarian tetap. Yang kedua, quadratic probing. Pencarian dilakukan dengan cara pencarian berubah dengan perubahan tetap. Yang ketiga, double hashing. Pencarian dilakukan menggunakan fungsi hash kedua. Pertama, hash untuk mencari home address. Kedua, untuk pencarian jika terjadi collision. Fungsi hash kedua tidak boleh menghasilkan nilai 0. Contoh linear probing. F sama dengan key mode 10. Yang kedua, ruang memori tersedia 10 halaman. Yang ketiga, probing jarak 3. Yang keempat, urutan kunci dari 20, 31, 33, 40, 10, 12, 30, dan 15. Studi kasus Takuba. Yang pertama, kemudian lakukan langkah yang sama sampai selesai. Yang kedua, pada contoh operator plus di pop dari stack soal pop, stack hasil 2 kali, yaitu 3 disimpan pada variabel A dan 2 disimpan pada variabel B. Kemudian lakukan operasi sesuai dengan operator B. Operator A jadi B tambah A, yaitu 8 tambah 3 sama dengan hasil query dengan array. Yang pertama bersifat VIVO, yang kedua elemen yang pertama masuk antrian akan keluar pertama kalinya. Yang ketiga, DQW adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Yang keempat, antrian dapat dibuat dengan menggunakan linear array dan virtual array. Linear array terdapat satu buah pintu masuk di suatu ujung dan satu buah pintu keluar di ujung satunya, sehingga membutuhkan 2 variabel head and tail. VW4 is empty. Untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan -1, maka empty. Kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian, elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Fungsi is full. Untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara mengecek nilai tail. Jika tail lebih dari sama dengan max min 1, karena max min 1 adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh. QB 7. NQ untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. DQB digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama tersebut head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ferry. Q11 clear. Untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan ini 1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus array-nya, namun hanya mengeset indeks pengaksesan ke nilai ini 1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Q13 tampil. Untuk menampilkan nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Soal. Tambahkan fungsi untuk mencari suatu elemen dalam query dan stack. Tambahkan fungsi untuk mengedit suatu elemen dalam query dan stack. Carilah nilai total rata-rata dan terkecil dari elemen-elemen query dalam fungsi tersendiri. Next, pengenalan monitor dan function. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum